Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran tematik dengan fokus materi IPS, terutama sejarah ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang beberapa peristiwa yang dialami oleh bangsa kita, kemudian sampai dengan Indonesia merdeka. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan negara kita? Sudah siap? Oke, silakan siapkan alat tulis, siapkan semangatnya, jangan lupa. Silakan disimak. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat ditandai dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki tahun 1453 yang dipimpin oleh seorang pemuda yang gagah berani yang bernama Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Barat. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani juga menyebabkan harga rempah-rempah yang merupakan salah satu komoditas yang dijual dalam perdagangan tersebut menjadi mahal dan sulit didapatkan. Sehingga bangsa Barat berupaya mencari langsung rempah-rempah ke wilayah penghasil rempah terbaik. Ada beberapa faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan, yaitu yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Berikut adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang. Sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan adanya kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Anak-anak, hampir semua wilayah di dunia mendapat pengaruh dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat, termasuk kita. Bangsa Barat berupaya untuk menguasai atau menjajah wilayah-wilayah yang mereka kehendaki. Indonesia atau pada masa dulu namanya Nusantara mengalami penjajahan oleh beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Jepang. Setiap periode penjajahan, negara-negara ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini adalah untuk mengatur berbagai bidang sesuai dengan kekuasaannya. Dengan adanya kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang, maka Nusantara atau Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Kapitulasi Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda
kepada pemerintah Inggris pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang. Nah, sekarang desa ini berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Adapun isi dari perjanjian Tuntang adalah diantaranya pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Nah, itu penting sekali sebagai pembuka sejarah Inggris mulai menguasai Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Inggris, ada beberapa kebijakan yang juga dibuat oleh pemerintah Inggris pada berbagai bidang. Berbagai kebijakan ini dibuat setelah Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur sejak 19 Oktober tahun 1811. Misalnya kebijakan di bidang pengetahuan. Yang pertama, melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundang para ahli di bidang ilmu pengetahuan dari luar negeri. Dalam buku History of Java yang ditulisnya, Raffles banyak menulis tentang kehidupan masyarakat Jawa dan mendokumentasikan keadaan geografis, situasi, kondisi penduduk asli Jawa, sistem pertanian, sistem perdagangan, adat istiadat dan kebudayaan, kepercayaan dan upacara keagamaan, bahasa, dan kehidupan sosial politik masyarakat di Jawa, serta beberapa hal menarik lainnya. Kayaknya menarik bukunya untuk kita baca ya. Kemudian menamakan bunga raksasa yang terbesar di dunia bersama dengan Arnoldi dan menamakan bunga itu dengan nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Kemudian memulai pembangunan kebun raya Bogor yang berfungsi sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang ada di Indonesia maupun dari seluruh dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapuskan kebijakan kontingenten, penyerahan dan menggantinya dengan sistem sewa tanah atau land rente. Petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu kesulitan untuk menentukan pajaknya untuk pemilik tanah karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda. Kemudian sulit untuk menentukan ukuran dan tingkat kesuburan tanah petani. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles dan masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal mengenai sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karasidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karasidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing. Yang ketiga, melarang adanya perdagangan budak. Anak-anak hebat, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagaimana peristiwa masa penjajahan Belanda di Indonesia. Simak ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat banyak bangsa dari penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mencari bahan rempah-rempah. Mereka yang datang ke Indonesia sebagian besar para pelaut dan pedagang dari negara-negara Eropa. Para pedagang tersebut awalnya hanya berniat berdagang saja dengan penduduk Indonesia. Begitu mengetahui kekayaan alam Indonesia, mereka berubah niat ingin menguasai Indonesia. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Mereka mendarat di Pelabuhan Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Adapun rute pelayaran Belanda, yakni pantai barat Afrika, Tanjung Pengharapan, Samudra Hindia, pantai barat Australia, terakhir sampai ke Banten. Kapal Belanda menghindari Selat Malaka yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Portugis. Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka ini disambut baik oleh penduduk Banten, tapi lama-lama
Belanda menunjukkan sikap yang serakah, kasar, dan sombong. Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada dan tidak mau membayarnya. Keterlaluan ya. Hal inilah yang menyebabkan rakyat Banten mengusirnya. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Eropa dengan tangan hampa serta menanggung kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian pada tahun 1598 untuk kedua kalinya Belanda, lagi-lagi Belanda nih ya, datang ke Banten. Armada ini dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwick, semua susah juga namanya ya. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini disambut dengan baik. Dan karena sudah bersikap ramah, orang Indonesia mengizinkan mereka berdagang. Orang Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia. Pelayaran bangsa Belanda yang kedua ini berhasil mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka pulang ke negeri Belanda dengan kapal-kapal yang dipenuhi dengan rempah-rempah. Terbukanya jalur perdagangan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan di antara para pedagang, baik dengan bangsa Belanda sendiri maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk membeli rempah-rempah sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang, yaitu Perkumpulan Dagang Hindia Timur. Agak susah namanya ya, ibu singkat aja ya, POC. Tujuan utama didirikan POC adalah untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan POC disebut sebagai Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal POC yang pertama adalah Peter Both. Tujuan didirikannya POC diantaranya adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan POC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa atau hak oktroy pada POC. Di antaranya adalah hak untuk memungut pajak dan hak untuk menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya. Selama POC berkuasa, rakyat Indonesia banyak mengalami penderitaan akibat kekejamannya. Tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang karenanya. Beruntunglah kita ya anak-anak hebat, kita tidak hidup di zaman itu. Pada awal abad ke-18, keadaan mulai berubah. Perdagangan rempah-rempah tidak lagi banyak menguntungkan. Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya penghasil cengkeh, lada, dan pala, karena negara-negara pedagang rempah-rempah menjadi berkurang. Setelah hampir 200 tahun berkuasa di Indonesia, POC mengalami kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan POC diantaranya adalah banyaknya pejabat POC melakukan korupsi dan hidup mewah. Ternyata korupsi itu sudah ada dari zaman dulu dan akibatnya tentu saja merugikan negara. Selain itu juga hutang POC yang semakin menumpuk. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, akhirnya POC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1800, kekuasaan POC di Indonesia digantikan langsung oleh pihak pemerintah kerajaan Belanda. Semua hutang POC ditanggung oleh kerajaan Belanda. Sejak saat itu, Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan kerajaan Belanda atas wilayah Indonesia ini berlangsung sampai tahun 1942. Pemerintah Belanda di Indonesia dinamakan dengan Pemerintahan Hindia Belanda. Setelah POC di Indonesia dibubarkan, apakah berakhir penderitaan rakyat Indonesia? Tidak. Kekejaman Belanda masih berlangsung di bawah kendali Sir Herman William Daendels. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya M.C. Reclefs, tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Prancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia.
Daniels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas. Berikut merupakan kebijakan Daniels di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan politik dan pemerintahan. Daniels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Di antaranya, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Dalam bidang sosial dan ekonomi, Daniels menerapkan berbagai perubahan kebijakan terkait cara eksploitasi tanah jajahan. Upaya eksploitasi sosial dan ekonomi tersebut bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Prancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi Daniels di Indonesia. Di antaranya, mengharuskan rakyat pribumi atau rakyat Indonesia untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, dan memungut pajak kepada rakyat pribumi. Bidang militer dan pertahanan merupakan prioritas utama pemerintah Daniels selama di Indonesia. Seluruh kebijakan di bidang militer dan pertahanan ditujukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan Daniels dalam bidang militer dan pertahanan. Di antaranya, membangun jalan raya Anyar Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. Pembangunan jalan yang panjang 1000 km ini menyebabkan ribuan rakyat Indonesia disuruh kerja paksa atau rodi. Banyak sekali dari mereka akhirnya meninggal dunia. Kemudian menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Kekejaman Sir Herman William Daniels menyebabkan ia mendapat julukan Gubernur Tangan Besi. Betapa banyak kesengsaraan yang ia lakukan terhadap rakyat Indonesia. Kejam sekali ya. Tanam paksa atau sistem kultivasi. Sistem budidaya atau kulturstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Tanaman ekspor tersebut nantinya kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah. Sistem tanam paksa ini diketahui lebih keras daripada saat monopoli VOC, sebab ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerimaan pemerintah kolonial yang saat itu sangat dibutuhkan. Akibat dari Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, kas Belanda kosong, mereka bangkrut. Lalu diadakanlah sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menutup kekurangan anggaran Belanda dan mengisi kas Belanda yang kosong. Nah, jadi tujuan utama dari Van den Bosch adalah mencari dana maksimal untuk mengisi kekosongan kas negara, membiayai perang, dan membayar utang negara. Para petani sangat menderita kala itu, karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok. Di antaranya persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagang yang dapat dijual di pasar Eropa. Dan tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih hasilnya harus diserahkan kepada rakyat. Namun kenyataan di lapangan, penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik oleh kemiskinan.
Beberapa dampak dari sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia adalah rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Selain itu, ada juga dampak positifnya bagi rakyat Indonesia, yaitu menjadi tahu berbagai tanaman ekspor ke depannya serta bagaimana teknik menanamnya. Wah, lumayan panjang ya pembahasan materi kita kali ini. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui apa saja rentetan sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sampai kita bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Dan kalian juga sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan negara kita, tokoh-tokoh pejuang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Baik, Ibu harapkan apa yang menjadi semangat para pahlawan kalian teruskan dengan belajar yang giat dan tetap bersemangat ya, walaupun kita belajar di rumah saja. Baik, itu saja dari Ibu. Semoga kalian mengerti dan memahami penjelasan Ibu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.